kita berkumpul dalam acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua senusantara. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat kita mulai Zoom kita dengan Profesor Dani Irwanto oleh Prof. Dani. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa di buku yang sudah dikeluarkan oleh Pak Sutan juga telah dituliskan sedikit bagaimana tentang perjalanan bangsa Pun ke Nusantara. Buku yang ada sama Pak Sutan dan sudah dilempar ke publik ya. Publik bisa memiliki buku itu, nanti hubungin Pak Sutan kalau ingin memiliki buku itu. Baik, terima kasih Bang Dino atas kesempatannya. Berikut saya akan memaparkan mengenai rencana besar ya daripada Throwback History dan Sultan Adil Institute yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini gitu ya. Rencana itu adalah rencana kita untuk melakukan napak tilas mengenai sejarah di Sumatera ya. Itu kita kasih nama, kita beri nama itu adalah Ekspedisi Sriwijaya 2022. Yang mana Ekspedisi Sriwijaya ini adalah sebuah penelitian explorer yang akan kita lakukan di seluruh Sumatera ya, meliputi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel, Jambi, Riau, Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh gitu. Adapun sebagaimana kita ketahui di Pulau Sumatera ini dan sekitarnya terdapat banyak sekali situs-situs sejarah yang masih belum terpublikasi dan ditemukan, sehingga situs-situs sejarah yang ada apalagi belum dikenal ya, banyak yang terbengkalai dan rusak akibat alam maupun tindakan ceroboh daripada masyarakat. Untuk itulah Throwback History yang di bawah naungan Sultan Adil Institute akan melakukan penelusuran kembali dengan cara meneliti lanjutan gitu ya, meneliti ulang, mencari beberapa situs-situs peradaban dan mempublikasikannya kembali situs-situs tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat begitu loh. Yang mana ekspedisi ini nanti rencananya akan dilakukan oleh Throwback History, yaitu komunitas sejarah yang ada di bawah naungan Sultan Adil Institute gitu ya. Tujuan umum daripada yang akan kita lakukan di program ekspedisi Sriwijaya 2022 ini adalah kita akan berusaha mengidentifikasi potensi kawasan situs-situs sejarah di Pulau Sumatera dan sekitarnya dan pulau-pulau yang lain gitu kan, yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan penelitian bagi peneliti gitu. Peneliti-peneliti selanjutnya yang selama ini mungkin belum banyak yang tahu dengan situs-situs sejarah yang ada di Pulau Sumatera gitu. Terus selanjutnya kita akan melakukan pengkayaan kawasan situs-situs sejarah. Pengkayaan maksudnya memperkaya ya data ya gitu ya. Memperkaya data-data situs-situs sejarah yang lama dan yang baru di Pulau Sumatera dan pulau sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempublikasi daripada data-data yang kita dapat, identifikasi yang kita dapat gitu kan, di Pulau Sumatera dan kawasan-kawasan yang ada di Pulau Sumatera, dan juga nantinya berpotensi untuk di bidang sektor pariwisata ya, lokal maupun nasional, malah untuk bisa dunia juga ini gitu. Oke. Apa sih sebenarnya manfaat yang akan didapat daripada program ini? Yaitu kalau di bidang penelitian gitu kan, jadi akan didapat data-data Pulau Sumatera yang lebih komprehensif begitu ya.
sebagai bahan pendukung bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka meneliti situs-situs sejarah gitu. Ya, bagi pemerintah ya mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan dari hasil perjalanan ini, hasil Napatilas ini gitu ya, sejarah yang ada di Sumatera, mengeluarkan data-data potensi daripada situs-situs sejarah di Pulau Sumatera dan Nusantara umumnya ya, sebagai bahan perencanaan, pengelolaan kawasan dan pembangunan, juga sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelestarian situs-situs sejarah begitu. Selanjutnya mungkin akan mengeluarkan kebijakan pemanfaatan daripada situs-situs tersebut gitu. Bagi masyarakat apa? Nah, bagi masyarakat dengan adanya publisitas situs-situs sejarah, dengan adanya pengangkatan situs-situs sejarah gitu ya ke publikasi gitu kan, akan mengakibatkan dikenalnya daerah-daerah di situs-situs sejarah, sehingga masyarakat yang ada di daerah situs sejarah dapat mendapatkan manfaat baik ekonomi, baik kelestarian budaya begitu kan. Ya, selanjutnya juga bermanfaat ya bagi CSR, instansi perusahaan, lembaga sosial, NGO gitu kan, dalam mengimplementasikan daripada tujuan organisasi mereka masing-masing begitu. Adapun tempat ya, waktu dan lokasi diperkirakan itu akan terjadi 2 kali gelombang penelitian ya rencananya ya. Ya itu di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Mungkin akan yang kita lakukan tahap pertama begitu kan. Selanjutnya di tahap kedua adalah eksplorasi di Lampung, Bengkulu, Sumatera, dan Aceh, Sumatera Utara maksudnya ya, dan Aceh gitu. Nah, mungkin di rencana waktu itu akan dimulai mungkin di bulan Maret karena memang terpotong nanti dengan adanya bulan puasa dan Ramadan gitu, Ramadan dan Idul Fitri gitu kan. Nah, mungkin setelah Idul Fitri nanti baru kita lanjutkan lagi penelitiannya. Apa keluaran output yang akan kita hasilkan daripada penelitian ini? Yaitu yang paling utama adalah kita akan menerbitkan data-data situs sejarah, data-data potensi keanekaragaman situs-situs sejarah gitu kan, data potensi pariwisata gitu loh. Terus di bidang fotografi juga ada gitu dan videografi gitu ya, akan menghasilkan sebuah karya-karya daripada fotografi dan videografi dari situs-situs. Nah, dengan media inilah mungkin nanti kita bisa mempublish ke luar gitu kan. Nah, yang paling penting dalam ekspedisi ini, output yang akan kita hasilkan adalah sebuah catatan dalam bentuk buku ya, buku ekspedisi Sriwijaya 2022. Juga kalau memang ada yang berminat untuk meneliti secara ilmiah, nanti bisa melakukan laporan jurnal ilmiah begitu kan. Tujuan daripada program gitu yang sudah tadi dibilang menggaungkan, meningkatkan awareness publik, membangun image negara Indonesia sebagai negara yang dulunya mempunyai leluhur, yang punya peradaban tinggi gitu kan, membangun rasa kebanggaan bangsa Indonesia terhadap sejarahnya, terus secara tidak langsung terus meningkatkan budaya penelitian dan menulis sejarah. Itu yang paling tujuan kita juga gitu. Kita akan mengajak nih teman-teman peneliti, teman-teman arkeolog yang di luar pemerintahan lah gitu ya, pencinta-pencinta sejarah, untuk melakukan penulisan daripada penelitian mereka. Jangan hanya tersimpan ya di pemikiran masing-masing gitu. Sebaiknya dibuat buku gitu loh.
Terus misi daripada kegiatan yang akan kita lakukan adalah yaitu membuat program-program komunikasi yang integrated gitu kan, melalui billboard, melalui printer, media sosial gitu, seminar maupun offline dan online ya. Terus kita juga bisa menghadirkan dalam seminar-seminar itu adalah para akademisi, pencinta sejarah, mahasiswa, pelajar gitu ya, peminat dalam bidang sejarah, termasuk fotografi ya, dan jurnalistik alam bebas gitu, untuk berdiskusi di setiap seminar dan pertemuan yang akan kita lakukan gitu kan. Akhirnya kita mensosialisasikan dengan gencar gitu kan situs-situs sejarah dan arkeolog kepada pemerintah terkait, Pemda maupun pusat, kepada peneliti dan lembaga penelitian, organisasi sejarah dan arkeolog, melalui media-media termasuk yang kita sekarang ini seperti seminar ini ya, itu yang paling simpel gitu kan. Nanti juga terakhir program kita akan mengadakan semacam seminar nasional serta pameran fotografi begitu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana ekspedisi Sriwijaya 2022. Doa dan dukungannya agar rencana ini dapat berjalan lancar dan sukses. Gitu aja, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bang Dino. Silakan Bang Dino. Silakan Profesor Dani Irwanto, kita babarkan di sini materi tentang yang akan disampaikan malam ini. Silakan. Tentang Suwarna Bumi. Ini yang paling baru ya, Prof. Ya, saya tambahkan ini. Sebenarnya sudah ada di dalam buku saya. Nah, ya. Suwarna Bumi artinya adalah tanah emas. Suwarna itu artinya emas. Warna ya, sampai sekarang masih kita pakai. Su itu artinya indah. Ya. Suwarna artinya yang warnanya indah. Warnanya bagus, itu adalah emas. Suwarna Bumi adalah tanah emas. Ini sangat terkenal dari zaman dahulu kala, istilahnya. Ini antara lain ya, sebelum Masehi, ya, itu 276 dan 205 itu ditulis oleh Eratosthenes, itu Chrysa Insula atau Pulau Emas. Ya. Dia menunjukkan peta di timur, sebelah timur jauh itu ada Pulau Emas. Kemudian 43 Masehi, Pomponius Mela orang Romawi juga menunjukkan ini Chrysa Insula ini, atau bahasa Romawinya adalah Insula Aurea. Kemudian juga di Pliny ya, Periplus Tis Erythras Thalassius, ini sebuah catatan yang tanpa nama penulis, ini juga menyebutkan. Kemudian abad ketiga ya, ini Dionysius Perigetes. Abad keempat juga, karena Avienus juga menyebutkan tentang pulau emas ini, Chrysa Insula nyebutnya. Kemudian juga di India itu ada Mahavamsa menyebutkan sebagai Suwarna Bumi. Kitab Jataka juga menyebutkan Suwarna Bumi. Milinda Panha juga Suwarna Bumi. Kemudian Atisa ya, ini sangat terkenal ya Atisa ya. Ini pergi ke Suwarna Dwipa. Juga Dharmakirti ini lahir di Suwarna Dwipa. Kemudian di buku kitab Samarai KH di India abad ke-8 menyebutnya Suwarna Dwipa. Dan Prasasti Padang Rojo di Sumatera menyebutnya Suwarna Bumi, dan juga di Nagara Kertagama menyebutnya Suwarna Bumi. Ini semua menyebutkan menunjukkan tentang Pulau Sumatera. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang Aurea Chersonesus atau Chrysa Chersoneos ya. Ini artinya adalah Tanjung Emas. Ini ditulis oleh
Claudius Ptolemeus ya, abad ke-1 Masehi ya. Nah, hasil karyanya ini udah hilang atau rusak yang dulunya tersimpan di perpustakaan Alexandria. Ada yang bilang itu dibakar, ada yang bilang karena Romawi sudah budaya menurun sehingga tidak terurus, rusak semua bukunya. Nah, namun pada masa Renaissance Eropa, mereka mencari kembali siapa yang pernah mengutip tulisannya Ptolemeus ini, dan ternyata terdapat di Arab dan sudah disalin dalam huruf dan bahasa Arab. Nah, kemudian mereka menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Romawi maupun Yunani dari tulisan Arab ini. Jadi yang ada sekarang, yang beredar sekarang ini, yang disebut dengan Geografia, ya, ini bukan tulisan asli Ptolemeus. Ya. Nah, Ptolemeus meneliti tentang peta-peta di Asia Tenggara itu mengutip dari tulisannya Marinus ya, yang ada di perpustakaan Alexandria pada abad ke-1 Masehi berdasarkan catatan perjalanan pelaut Alexander 1 abad sebelumnya ya, kira-kira ada namanya pelaut bernama Alexander yang sudah sampai ke Asia Tenggara. Nah, Ptolemeus ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujur. Walaupun sistemnya masih lama ya, bukan seperti sistem sekarang ya. Lintang dan bujur itu ya, kalau kita baca GPS ya, ada lintang dan bujurnya. Ya. Itu pertama kali diperkenalkan oleh Ptolemeus. Ya. Koordinat lintang dihitung dari lama pelayaran dan perjalanan. Jadi masih kasar sekali ya, karena waktu itu tidak ada GPS, tidak ada alat ukur jarak, sehingga hanya dari lama perjalanan saja untuk lintangnya ya. Barat timurnya, jarak barat timurnya itu dari lama perjalanan ya. Kemudian bujurnya itu dihitung dari lama waktu siang hari. Berapa lama siang harinya itu? Kalau di Khatulistiwa berarti musim panas, musim dingin ya, itu hampir sama sekitar 12 jam. Tapi kalau menjauhi Khatulistiwa ya, tergantung musimnya itu akan bervariasi. Nah, itulah dari situlah Ptolemeus ini menghitung bujurnya. Nah, tentu saja ini akurasinya rendah ya. Kita tidak bisa mengandalkan ini secara teliti. Kemudian Ptolemeus ini tidak menggambarkan peta, tapi hanya tabel koordinat. Nah, peta yang beredar sekarang itu dibuat pada masa Renaissance, abad ke-15 sampai ke-16 Masehi, sehingga banyak terdapat kesalahan, terutama di wilayah Asia. Nah, ini adalah peta yang dibuat pada masa Renaissance, abad ke-15-16 ya. Di Asia itu banyak sekali kesalahan. Misalnya ya, laut samudra ini tertutup oleh daratan sekeliling. Ini satu kesalahan ya. Kemudian Aurea Chersonesus sendiri ya, ini masih menyatu dengan benua Asia, padahal sebenarnya tidak ya, ada sendiri ya. Kemudian Barus misalnya, ini digambarkan hanya pulau-pulau kecil, padahal Barus ada di Sumatera. Ya. Kemudian juga ini Pulau Jawa, ya, Jabaldin sama Jabadia ya. Ini adalah sebenarnya Pulau Jawa terpisah dari Sunda. Ini adalah Sunda ya, Jawa Barat ya. Ini terpisah hanya pulau-pulau kecil. Ini karena mereka yang menggambar peta ini belum pernah ke Asia, tapi hanya menerjemahkan koordinat yang ditulis oleh Ptolemeus. Dan Ptolemeus juga tidak menggambar pantai. Jadi pantai-pantai ini hanya reka-rekaan saja. Dan satu lagi yang disebut Taprobana ya, ini jadi misteri karena menaruhnya ya, di tengah Samudra India yang sebenarnya di sana tidak ada apa-apa. Ini bisa ada beberapa kemungkinan ya, bisa misalnya salah kutip ya, salah kutip karena yang aslinya tidak ditemukan sehingga kutipannya itu waktu mengutip salah sehingga koordinatnya itu
salah gitu. Harusnya ada di sebelah timur. Nah, ini saya sempat memperbaiki sedikit ya, memperbaiki peta Ptolemeus tadi. Saya tambahkan Sumatera, di mana di dalamnya ada Aurea Chersonesus, ada Barus ya, ada ini Sabana ya, ini adalah Jambi. Kemudian Jawa juga ya, ada Katigara, ada Sinde ya, ini Sunda ini maksudnya. Ini ada di Jawa, dan juga Taprobana itu ada di sebelah timur Semenanjung Malaya. Itu. Semenanjung Malaya sendiri ini disebut dengan Malaki Promontory. Promontory itu Semenanjung. Ada istilahnya sendiri untuk Semenanjung Malaya. Jadi terpisah sebenarnya. Tapi oleh orang Eropa waktu itu, karena mereka tidak mengetahui, dijadikan satu. Ya. Nah, Aurea Chersonesus itu adalah sebuah tempat di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, yang disebut dengan Tanjung Emas. Ya. Sekarang menjadi sebuah kecamatan. Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini adalah pusatnya tambang emas zaman dulu. Ini bisa dicapai, sebenarnya bisa dari dua sungai ya, Sungai Indragiri maupun Sungai Batanghari. Namun Sungai Indragiri ini lebih sulit ya. Mereka lebih mudah menggunakan Sungai Jambi, Sungai Batanghari karena lebih besar. Namun mereka harus berhenti di sini dan menyalurkan dengan perjalanan kaki menuju ke Tanjung Emas ini. Nah, di sini ini sekitar Padang Roco ya. Padang Roco ada di sekitar sini. Ini adalah tempat persinggahan setelah berlayar atau naik perahu dari hilir dari Jambi sana bersinggah di sini, sehingga Aditya Warman pun membuat candi-candi di situ karena untuk singgahnya di situ. Nah, mengenai Tanjung Emas tadi ya, ini ada di disebutkan oleh Aditya Warman ya, Kerajaan Melayu Baru atau Pagaruyung, di mana di situ Aditya Warman mengendalikan perdagangan emas. Kemudian Tome Pires dalam Suma Oriental 1515 Masehi adalah menyebutkan sebuah daerah yang kaya akan emas. Kemudian Thomas Dias, seorang Portugis 1668 Masehi, pendulangan emas adalah kegiatan utama masyarakat di daerah situ. Kemudian Raffles ini sempat mengunjungi ke sana juga. Nah, ini yang saya terjemahkan dari koordinat yang ditulis oleh Ptolemeus. Saya beri nomor. Nah, ini adalah area Tanjung Emas. Nomor 1 misalnya, balon K. Ya. Ini saya berikan koordinatnya, itu kemungkinan adalah batu sangkar. Ya. Karena mereka menulis, orang Eropa tidak bisa mengucapkan batu sangkar, kemudian masih diterjemahkan lagi ke Arab, diterjemahkan kembali ke Yunani dan Romawi, sehingga ada perubahan-perubahan pengucapan. Ya. Balon K itu adalah batu sangkar. Kemudian 2 Takola. Takola itu kemungkinan adalah tingkalak atau singkarak. Kemudian 3 itu Kokonagara. 3 ini adalah bahkan koordinatnya itu kemungkinan adalah Nagari Solok. Ya. Dijemahkan Kokonagara di sana. Ya. Kemudian 5 mana ada 4. 3 nanti ada 4 nih. Palanda ini kemungkinan adalah Batang Lunto. Nah, Batang Lunto disingkat adalah kalau Batang disingkat adalah Ba ya. Ba, mungkin Lunto adalah bahasa Sumatera Barat, bahasa Melayunya mungkin Lunta ya. Sehingga Balunta ya. Balunta ditulis ke dalam bahasa Arab ya, karena huruf B itu ada dalam bahasa Arab, tapi sering diterjemahkan menjadi P oleh orang Eropa, ya, sehingga menjadi Palanda. Kemudian nomor 5 itu adalah
5 ya, itu Krishna Flu, Sungai Emas. Nah, Sungai Emas sekarang masih ada, menjadi sebuah nama desa. Ini adalah Sungai Selo, ya, cabangnya Sungai Ombilin. Ya. Kemudian 6 adalah mana nih? Tara, ya, Tara. Tara itu kemungkinan adalah muara, yang sekarang menjadi Muara Sijunjung. Dulunya namanya Muara, ya, karena menjadi ibu kota Kabupaten Sijunjung menjadi Muara Sijunjung. Kemudian 7 ini Atibam Flu. Atibam ini kemungkinan adalah Sungai Batanghari. Yang dulu namanya adalah Sungai Sabak atau Batang Sabak. Ya. Di sana menjadi Atibam. Kemudian wilayah yang kedua adalah wilayah pesisir timur. Ini berdasarkan koordinatnya ini, koordinat otonomi saya plot seperti ini. Saya lihat di sana satu persatu. Nomor 1 itu adalah Perimulukus. Sin ini adalah Teluk atau Perimula. Ini sebuah tempat atau ya tempat ya Perimula. Kemungkinan adalah berhala. Baik Selat Berhala maupun Pulau Berhala ya. Jadi Perimula di sana. 2 itu Koli. Koli kemungkinan adalah Kuala. Dia ada banyak di timur ini yang bernama Kuala. Yang paling kota yang terbesarnya adalah Kuala Tungkal ya. Itu. Kemudian yang ketiga Ataba Flu. Seperti tadi ya, Flu itu adalah sungai. Ataba itu kemungkinan adalah Sabak, Sungai Sabak ya. Nomor 3. Ya. Ini ya Sungai Batanghari. Dulunya adalah Sungai Sabak. Kemudian 4 Malokolon Prom. Prom itu Semenanjung, Promontori. Nah, ini kemungkinan yang ada Semenanjung juga hanya ada 1, yaitu Tanjung Jabung sana. Ternyata ada desa namanya Sungai Lokan. Nah, di Sungai Lokan ini setelah berubah pengucapan beberapa kali menjadi Malokolon. Malokolon, ya, Sungai Lokan. Ya. Yang kelima adalah Sabana. Ini adalah sebuah Imperium, itu adalah kemungkinan adalah sebuah kedatuan mungkin, datuk mungkin ya, Sabana. Ini kemungkinan adalah kota Jambi sekarang. 5. Nah, ya. Nah, daerah yang ketiga adalah daerah rawan perampokan, disebutkan oleh Ptolemeus ya. Ini koordinatnya hampir lurus seperti ini, karena hanya menyusuri sungai ya. Nah, nomor 1 adalah Sabai. Civ itu civitas. Civitas adalah sebuah kelompok sosial atau mungkin sebuah kedatuan juga ya, sebuah datu juga. Nah, sekarang adalah Muara Sabak, Sabai. Ya. Yang kedua itu Akadra, kemungkinan adalah Kotokandis. Yang ketiga Tipino Basti, kemungkinan adalah Suakandis. Sobani Flu, ini adalah sungai Jambi kecil. Sekarang ada di Muaro Jambi sana, sekitar Muaro Jambi. Kemudian Pakrasa. Pakrasa ini kemudian adalah Lubuk Rusa, sebuah dusun atau desa sekarang. Dan Samarade, ini kemungkinan adalah Muara Tembesi. Berdasarkan koordinatnya. Dari dulu-dulunya ini adalah tempat-tempat di mana rawan perampokan atau pembajakan. Gitu. Nah, khusus mengenai Sabai atau Sabak, kedatuan Sabak ya, atau kalau orang Arab menyebutkan Jabak atau Sabaj ya, itu banyak ditulis ya, antara lain oleh Abu Said Hasan dengan saat 16 Masehi, Mas Sudi, Ibnu Serapion, kemudian di Kitab Ajaib Al-Hind, kemudian Kitab Mukhtasar Al-Ajaib, Al-Biruni, dan Marwasi, Al-Idrisi, dan juga bahkan sampai ke peta-peta abad ke-16 sampai 17 oleh orang-orang Eropa, itu masih disebut di situ ada tempat namanya Sabak. Nah, sekarang adalah Muara Sabak. Nah, berikutnya ini tentang Tanah Ophir. Nah, Tanah Ophir ini mirip sekali dengan Tanah Puen tadi, tapi ini dari Ibrani.
Dan itu di sekitar Palestina, Israel, ya, sekitar sana ya. Dikisahkan bahwa Raja Solomon abad ke-10 itu melakukan ekspedisi ke Tanah Ophir ini. Ya. Ini kemungkinan juga adalah Sumatera, ya, Tanah Ophir ini. Ya. Lokasinya jauh sekali ke arah timur dan selatan. Ya. Raja Solomon, Raja Sulaiman, meminta Raja Tire untuk mengikut sertakan orang-orang Fenisia ke Tanah Ophir. Pelayaran ke Tanah Ophir memakan waktu 3 tahun, jadi 3 tahun baru mereka kembali. Barang-barang yang dibawa dari Tanah Ophir jadi banyak sama dengan tanah Pun, tanah Quen. Ya. Josephus ya dalam buku Antiquity of the Jews menulis bahwa yang disebut Tanah Ophir ini adalah Aurea Jasonesus atau Tanjung Emas, banyak menghasilkan emas. Ya. Peta-peta abad ke-16 dan ke-17 pun masih menunjukkan Gunung Ophir, yang sekarang adalah Gunung Talamau. Nah sekarang pada zaman Belanda, Ophir adalah sebuah afdeling. Ya. Afdeling itu apa ya, wilayah kecil ya itu. Nah sekarang juga masih ada, tapi jadi sebuah jorong. Jorong itu di bawah Nagari ya. Gitu. Nah,
ya, kemudian ada juga yang di apa namanya di Ibrani ini udah bahkan sampai ke Eropa. Nah, yang ke utara juga ini sampai ke Cina ya, kemudian ke Jepang ya, bahkan sampai ke Amerika. Ini munculnya hampir bareng ya, gitu. Nah, selain itu ya saya mengumpulkan juga ingatan kolektif atau kolektif memori, artinya ingatan yang sama, yang memiliki apa namanya archetype yang sama di seluruh dunia. Nah, yang pertama adalah tentang banjir besar dan repopulasi manusia. Nah, archetype-nya apa? Yaitu adanya pahlawan banjir, peringatan akan adanya banjir, pembangunan perahu sebelumnya, pemuatan bibit tanaman dan hewan, mengajak saudara, pelepasan burung atau hewan lain untuk mengetahui air telah surut. Ini yang kita kenal di sini sebagai Batrano. Ini ternyata ada di seluruh dunia, kisah ini. Lain ada di Sumeria, ya, di Mesir, Yunani, Ibrani, di Islam sendiri, di Quran ada juga, di Romawi, kemudian juga di India, di Lithuania, ya, di India, di kitab Beda, kemudian di Tibet, Burma sana, di Indonesia juga ada di Batak, kemudian di Kalimantan, Dayak, Gunung, bahkan sampai ke HW, di Amerika Utara, dan Amerika Tengah. Semua kisahnya adalah mirip. Ya. Nah, tokohnya namanya tentu saja berbeda-beda karena sudah mengalami adaptasi ya. Ini yang warna kuning ini adalah tokoh-tokohnya. Nah ini yang saya tekankan juga ada satu situs di Turki ya, di Gunungan Ararat ya, yang dipercayai diklaim sebagai sisa-sisa Batrano yang membantu atau terfosilisasi. Ini adalah sebuah hoax ya, karena ada sebuah web bahwa terbuat dari kayu jati yang dari Jawa. Ini betul-betul karena tidak ada penelitiannya, tidak ada, dan ini bukan dari kayu, ini memang batu, ini batu ya. Kayu tidak bisa menjadi batu dalam hanya waktu ribuan tahun, tapi harus perlu waktu jutaan tahun. Dan secara geologi sudah diselidiki bahwa ini memang batuan biasa, hanya sebuah struktur geologi, bukan kayu yang batu. Nah, ini terbentuk karena kombinasi peristiwa longsoran dan tanah. Jadi ini bukan bekas kapal ya, ini hanya mirip kapal saja. Yang kedua adalah tentang tanah surga atau Taman Eden atau Paradise. Ini juga tersebar di seluruh dunia, ya, di Akadia, Sumeria, Mesir, ya, Ibrani, Iran, Amerika Tengah, dan bahkan sudah menjadi eskatologi di Weda dan Quran. Nah, di bagian barat, sebelah barat itu menyebutnya terletak di timur jauh. Surga ini, tanah surga ini terletak di timur jauh. Nah, yang di Amerika Tengah itu menyebutnya di seberang lautan yang luas. Nah, di peta-peta dunia abad pertengahan Eropa, yang disebut dengan Paradise, itu terletak di ujung timur Asia. Nah, ini jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan tanah surga itu adalah ya Sundalen ini atau tanah Nusantara ini. Ini contohnya pada abad berapa ini? Psalter ya, peta Psalter itu abad ke-13 kalau tidak salah ya, menyebutnya sebagai Paradise. Ini ada ini timurnya di atas, timur di atas, utara di kiri, di paling timur ini ada Adam dan Hawa. Kemudian juga ini Observer ya, 1300-an ya, Das Paradise, ini juga ada Adam dan Hawa ya. Ini di sebelah timur India ya, ini India ya, Indus itu India ya, ada di sebelah timurnya. Dan juga ini pada abad ke-6 Masehi, maaf ya, ini seorang pelaut ya, Konrad Theophrastus dalam The Christian Topography menggambar seperti ini. Tanah surga itu ada di timur ya, setelah Gangga ya, ini ada Gangga ya, India ya, setelah India gitu.
Nah, berikutnya adalah tentang Atlantis. Ini adalah salah satu teori saya yang sudah cukup mendunia, ya, sudah banyak dipublikasikan oleh orang lain juga. Yang ditulis oleh Plato, berdasarkan bukunya Plato 360 sebelum Masehi. Ini berdasarkan catatannya Solon pada 600. Ini sebenarnya panjang ya ceritanya, satu sesi ada nggak cukup tentang Atlantis ini. Saya terangkan secara singkat. Kisahnya berasal dari sebuah konstitusi di Mesir. Jadi aslinya itu kisahnya dari Mesir. Nah, Mesir ini adalah terkenal dengan suka mencatat sejarah. Jadi sejarah selalu mereka catat. Bahkan sampai ke ribuan tahun, puluhan ribuan tahun yang lalu itu mereka catat semua. Dan salah satunya adalah tentang Atlantis. Nah, hancurnya Atlantis itu diceritakan adalah 9.000 tahun sebelum Solon. Artinya kan 9.600 sebelum Masehi, atau dari sekarang itu adalah sekitar 11.600 tahun yang lalu. Ini persis sekali dengan bencana Trias Muda tadi. Dan saya ada bukti yang konvergen bahwa ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa. Ini contohnya ya, terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik itu sendiri juga sebutan untuk seluruh samudra di dunia. Waktu itu belum ada, orang Yunani hanya mengenal satu samudra, yaitu Samudra Atlantik. Nah, berarti bukan di sekitar Eropa sana ya. Curah hujannya tinggi dan sebagainya. Ini menunjukkan beriklim tropis, vegetasinya padat, flora sangat beragam. Ini hanya ada 3 kemungkinan, Asia Tenggara, Afrika Tengah, atau Amerika Tengah yang memiliki iklim tropis. Kayakan bahan tambang, emas, dan sebagainya ya. Ini yang terkenal pada waktu itu, yang diketahui hanya ada di Asia Tenggara, termasuk emas tadi ya. Hanya ada di Sumatera gitu. Ya. Pusat pemerintahan berada di laut, di dalam mulut laut, terhadap banyak pulau ya. Ini kemungkinan adalah Asia Tenggara, nanti akan saya jelaskan. Ini juga akan saya jelaskan ya. Nah, ini tadi yang 11.600 tahun lalu bertepatan dengan bencana Trias Muda tadi. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini adalah sesuai dengan saya gambar berdasarkan tulisannya Plato. Ya. Sundalandia ini pada 11.600 tahun yang lalu adalah seperti ini. Sudah ada Laut Jawa, sudah ada Laut Natuna. Ya. Disebutkan bahwa Atlantis adalah jalan menuju pulau-pulau lain. Nah, jadi dari Mesir, kalau dari Mesir itu adalah jalan menuju pulau-pulau lain. Ini ada banyak pulau-pulau lain di sebelah timurnya ya, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, Luzon ya. Dan kemudian dari pulau-pulau ini dapat menyeberang ke benua di seberangnya, benua seberang ya, yang diliputi oleh samudra. Ini cocok sekali dengan benua Sahul tadi atau Australia dan Papua. Bisa menyeberang ke sini dan dikelilingi oleh samudra. Saya cari tempat lain tidak ada yang mendeskripsikan seperti ini, yang bisa dideskripsikan seperti ini. Di Amerika Tengah itu ada mirip, tapi tidak seluruhnya karena tidak terpisah oleh pulau-pulau dan sebagainya. Ya. Nah, Plato juga menunjukkan perkiraan wilayah Atlantis ini ya, lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil digabung. Nah, Libya dan Asia Kecil pada waktu itu adalah Afrika Utara dan Turki sekarang ya. Nah, kalau saya ukur ini memang lebih besar ini wilayahnya. Ya. Libya, Afrika Utara sama Turki itu kalau saya gabung sekitar 20-an juta kilometer, ini sekitar 25-an ya. Jadi lebih besar. Kemudian juga wilayah di sisi samudra yang menjulang dan terjal. Nah, ini wilayah Atlantis ini, ya, ini di sisi samudra, berarti di sisi ini menjulang terjal. Ini adalah deretan gunung-gunung berapi yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada sebuah mulut laut. Ada mulut laut. Ini hanya ada satu mulut laut ya di sini, yaitu Laut Jawa kuno. Ya. Nah, ibu kota Atlantis itu ada di dalam mulut laut ini, berarti ada di Laut Jawa. Ini adalah survei
yang pernah dilakukan di Laut Jawa ya, untuk menemukan Atlantis itu, baru tahap survei pemetaan dasar laut, topografi lah gitu ya. Ini tapi sudah cukup detail ini. Nah ini saya plotkan dengan deskripsinya Plato, bahwa ada lingkaran-lingkaran, ya, dinding-dinding ini misalnya ya, ada dinding orichalcum, dinding timah dan sebagainya, dengan menunjukkan ukurannya. Nah saya plot sesuai skalanya, bentuknya seperti ini. Dan ini sudah tertutup terumbu karang. Plato juga menyebutkan bahwa ibu kotanya itu sudah tertutup terumbu karang. Saya plot kan ternyata kok mirip ini, pas gitu ya, lingkaran-lingkarannya masih ada. Di tengah juga ada, tidak jauh dari pusatnya ini ada sebuah bukit kecil, di mana di atasnya ada sebuah kuil untuk Dewa Poseidon. Ini juga ada di sini. Nah ini yang akhir ini banyak dibicarakan, struktur Richard di Sahara, Afrika Barat Laut ya. Ini diklaim sebagai bekasnya Atlantis. Ya. Namun ini hanyalah sebuah kubah geologi yang tererosi. Jadi sebenarnya adalah sebuah geologi ya, yang tererosi oleh iklim dan sebagainya. Ya. Ini menjadi lapisan-lapisan menjadi terlihat sehingga terbentuklah lingkaran. Dan tidak satu pun ya deskripsi yang sesuai dengan deskripsinya Plato di sini. Tidak ada satupun yang ditemukan. Ukurannya juga besar sekali, beda sekali ya. Itu. Tidak ada sisa-sisa peninggalan dan juga harusnya kan sekarang itu sudah di bawah laut, ini masih di atas laut dan sebagainya. Banyak, tidak ada yang cocok. Berikutnya adalah tentang Kumari Kandam. Ini sebuah legenda yang ada di Tamil. Kemudian juga tentang Pandya, kerajaan Pandya. Tamil ya, Tamil itu di India Selatan dan juga di Sri Lanka Utara. Di situ dituliskan wilayahnya luas bagi menjadi 49 daerah. Pegunungan dengan 48 puncak. 4 sungai berasal dari Gunung Malai. Saluran digali untuk mengairi lembah. Penambangan permata dan emas. Emas lagi nih. Katalkol artinya ditelan lautan. Ini tenggelam di bawah laut ya. Ini kemungkinan adalah kenaikan permukaan laut seperti saya sebutkan tadi. Pindah ke India Selatan dari arah selatan. Ini. Kemudian ada Sangam, yaitu Akademi Sastra yang didirikan oleh Raja-Raja Pandya sekitar 11 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Ini juga mirip angka tahunnya ya dengan Atlantis tadi. Nah ini, satunya kemungkinan ya, daerah yang luas ini yang memiliki deskripsi seperti ini adalah Sundalandia ini. Nah kalau mereka pindah atau mengungsi lah istilahnya ke India ya arahnya dari selatan. Kemudian juga ada ini legenda tentang Kang Des itu di Iran sana. Nah, tertulis dalam kitab ini Shahnameh, Buddhism dan Pahlavi. Terletak di ujung timur jauh. Deskripsinya seperti ini. Di samudra, berada di tengah samudra, pelayaran 1 tahun atau 6 bulan. Berada di sekitar Khatulistiwa. Tidak ada salju, 2 musim, di luar Tiongkok, di sebelah timur India, ya, banyak sungai, perairan dan pegunungan, dan deretan gunung api. Ya ini jelas mendeskripsikan tentang Sundalandia. Ini untuk daerah Iran. Kemudian di Akkadia di Mesopotamia sana, di abad kedua sebelum Masehi, ya, ada yang disebut dengan Epik Gilgamesh. Ya. Di dalam epik itu yang tertulis dalam tablet-tablet tanah liat ini hampir seluruhnya dapat ditemukan sehingga bisa merangkai ceritanya. Nah, ada salah satu kisah ya, tentang penyebutan ya tentang hutan cedar. Ya. Ini kemudian adalah hutan hutan tanaman tropis ya. Ini disebut cedar, tanaman jati dan sebagainya. Riuh dengan suara burung dan jengkrik, teriakan dan jeritan monyet di pohon. Ya. Di Akkadia, di sana nggak ada monyet ya. Tapi ini disebutkan riuh ya, dengan suara monyet, burung ini menunjukkan daerah tropis yang hutan, yang berhutan, ada hutan tropisnya. Ada negara mitos di sini tentang di timur jauh tempat matahari terbit. Ya. Banjir besar mirip dengan kisah Bahterano. Ya. Yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ada kisah juga tentang
banjir besar. Dan tidak hanya di epik Gilgamesh saja, di Mesopotamia juga ada kisah yang mirip, yaitu kitab Kejadian Redu di Sumeria, ini juga Mesopotamia, epik Atrahasis di Akkadia, dan juga sampai ke Mesir, kitab Kolbrin, ini mirip sekali ceritanya. Seperti ini. Kemudian ada Tanah Bun, ini adalah sudah saya presentasikan minggu lalu, ya, yang merupakan tanah usul atau tanah nenek moyang atau tanah asalnya orang Mesir, tanah leluhur. Ya. Ini ada banyak bukti yang saya sampaikan kemarin. Ternyata di timur jauh karena matahari terbit, kediaman Dewara. Menghasilkan dan mengekspor emas, kemenyan, getah wangi, kayu hitam, gading, kulit penyu, hewan liar, dan sebagainya. Bahkan ada kamper, ya, ada kayu manis, ini ya. Saya sebutkan sini ya. Dikunjungi oleh dari Mesir dari abad ke-27, ini sudah saya sebutkan tadi. Nah, juga mengenai tanah Opir, nanti juga sudah saya sebutkan. Kemudian juga ini cara penelitian ya, ada transoceanic kontak atau kontak lintas samudra. Ada kontak-kontak ya yang sama lintas samudra, misalnya dari Sundaland ke Amerika atau Sundaland ke Afrika misalnya. Nah, ini ada bangsa Venesia. Ini penelitian saya juga. Pedagang Venesia adalah pedagang maritim di Laut Mediterania, Laut Tengah. Abad ke-15 sampai ke-3 sebelum Masehi. Dikenal pandai mengarungi Samudra Hindia. Barang yang diperdagangkan adalah khas Nusantara. Ada barang-barang yang sangat khas dengan Nusantara dan hanya bisa dihasilkan di Nusantara. Pandai membuat kapal, membuka perkebunan kayu di Libanon. Jadi mereka membuka perkebunan di Libanon, ya, di sini ya, untuk membuat kapal. Memiliki haplogroup M70. Haplogroup laki-laki M70 ya. Ini adalah turunan dari grup K2 seperti saya sebutkan tadi ya. Ini adalah asli Asia Tenggara. Ya. Tapi untuk yang gen perempuannya ya, itu adalah gen Eropa. Jadi kemungkinan yang berlayar ke sana dari Nusantara itu adalah yang laki-laki saja. Di sana sudah menetap dan kawin dengan orang Eropa. Banyak kata yang mirip dengan bahasa suku Rejang Bengkulu. Ini ada salah satu penelitian ya, yang meneliti ya, bahwa bahasa orang Venesia itu kata-katanya banyak yang mirip dengan bahasa Rejang di Bengkulu. Pencinta alfabet, induk semua alfabet di dunia. Jadi pencipta alfabet Venesia ini, alfabet Latin, alfabet Arab ya, alfabet mana, semua alfabet dunia ini adalah induknya dari Venesia. Nah, ini penelitian saya. Alfabet Venesia ini saya bandingkan dengan alfabet Nusantara, antara lain yang di Lampung, di Rejang, Rencong, Karo, ini di Sulawesi, di Flores, dan di Filipina, dan saya bandingkan di Jawa ya. Kemudian saya bandingkan juga dengan yang di India, Pallawa dan Brahmi. Ya. Ini Venesia ya. Disejarkan juga dengan Proto Mesir ya, dan Proto Sinai ya, Sinaitik ya, juga dengan Ugarit. Ya. Ini jelas mirip ya, karena Indonesia ini sepertinya mengembangkan alfabet ini dari hieroglif. Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, Venesia ini lebih mirip dengan alfabet yang ada di Sumatera ini. Lampung, Rejang, Rencong, dan paling mirip adalah dengan Rejang nih, kita bandingkan nih, paling mirip hurufnya, lebih mirip ke Venesia daripada ke Pallawa India maupun Brahmi. Dan juga tidak ada dalam sejarah itu ada hubungan antara India dengan di Bengkulu ini ya, Rejang ini. Jadi kemungkinan ya, orang Venesia ini adalah orang Sumatera yang berdagang ya, berdagang bahkan sampai ke Eropa sana dan menetap di sana. Kemudian anak beranak sampai sekarang. Berikutnya adalah tentang kaum Asura. Ini juga sebuah legenda-legenda yang mirip yang berada di seluruh dunia, punya archetype yang sama. Ya. Di Hindia ya, Hindia itu adalah
bukan India ya. India itu antara Asia Selatan dan Asia Tenggara ya. Kita itu termasuk India ya. Indonesia itu termasuk India. Di Weda awal itu disebut dengan Asura atau Sura atau Asurya. Ada yang baik disebut Aditya dan yang jahat disebut Danawa. Yang baik disebut dipimpin oleh Baruna, yang jahat oleh Mitra. Dan Weda akhir itu yang jahat disebut dengan Asura, menjadi jahat ini Asura ini. Ya. Dan baik disebut dengan dewa. Ya. Nah, di Indo-Iran sana, ya, itu sekitar Syria, sekitar Iran, ya, sana itu ada juga di Zoroastrianisme ya, disebut dengan Ahura ya. Orang Persia tidak bisa mengucapkan S sehingga Asura dijadikan Ahura, yang jahat disebut dewa ya, sama dengan dewa. Tapi ini kebalik, Ahura menjadi yang baik dan dewa menjadi yang jahat, balik. Kemungkinan dulu ada dua kubu kelompok ya yang bermusuhan ya, yang baik yang menuju ke India itu adalah yang sekarang menjadi dewa, itu yang disebut dengan dewa. Asuranya ini adalah musuhnya. Sedangkan yang di Indo-Iran sana yang baik itu menjadi, adalah Ahura gitu. Jadi kaum Asura ya, yang baik ya, lari ke Indo-Iran. Kemudian berkembang menjadi sebuah kepercayaan di mana dewanya adalah Ahura Mazda, dewa tertingginya. Di Buddha, di Buddhisme juga ada Asura. Ya. Ini sudah mengalami perubahan masuk makhluk gaib non dewa. Nah di Assyria ini juga ada Asur namanya. Ya. Dewa tertinggi, dewa kecapakan militer dan kekaisaran. Assyria ini adalah Syria sekarang kira-kira. Nah, nama Syria sendiri kan juga diambil dari Assyriani, dari kata Asur juga, dari kata Asura juga. Nah di Mesir juga ada Osiris yang juga karena hieroglif itu tidak ada huruf hidup, tidak ada vokal, maka bacanya bisa macam-macam, bisa Osiris, bisa Asar, bisa Asari, bisa Aser. Nah ini juga kemungkinan juga Asura ini, karena sifat-sifatnya yang sama. Dewa tertinggi bersama Horus dan Isis. Ya. Ini adalah ini yang di Borobudur, ini yang di Thailand, ini yang di Mesir, ini yang di mana di Assyria sana, di Syria sana. Gendra Probana ini adalah sebuah pulau yang misterius yang ditulis oleh Ptolemy tadi sudah saya sebutkan ya. Ini disebutkan oleh penulis Eropa abad kedua sampai ke-4 Masehi, direkonstruksi pada masa Renaissance Eropa akhir tahun ke-15. Ini tulisannya Ptolemy. Ya. Mungkin upaya untuk mencari Atlantis atau tanah surga. Ya. Upaya mereka untuk mencari Atlantis, ketemulah Taprobana ini karena sangat dikenal juga di sana. Terletak di Laut Timur, lebih jauh dari India. Berada di sekitar Khatulistiwa. Ya. Koordinatnya bisa dipalsukan atau salah kutip, karena sudah berkali-kali dikutip ya, sehingga sulit menjadi misteri. Panjangnya 1.300 km, lebarnya 925 km. Nah ini hipotesis saya, yang pulau yang memiliki ukuran ini adalah Pulau Kalimantan. Gitu. Dikelilingi oleh laut dangkal dengan terumbu karang. Ini persis. Padahal subur hasil bumi, kaya mutiara dan batu permata. Gajah, macan, dan kura-kura. Ya, ini semua ada. Gajah masih ada sekarang di Kalimantan. Ya. Dan ada nama-nama tempat ini, ya, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau perlu bisa satu sesi ini, ya, yang masih mirip, masih ada nama-namanya sampai sekarang. Jadi Tanjung Mas tadi sudah saya jelaskan. Nah, tentang kelapa, ini penelitian oleh Olsen. Ya. Nah, kelapa itu berasal dari Asia Tenggara. Ya. Dan kemungkinan juga India, karena itu sudah dekat ya. Nah, kemudian dibawa ke Amerika maupun ke Afrika oleh orang-orang Austronesia. Orang Austronesia itu adalah ini Asia Tenggara plus yang di laut sini nih. Ini orang Austronesia. Bahkan sampai ke Madagaskar ini juga Austronesia. Ini.
Nah, kenapa di Amerika ada kelapa sebelum orang Spanyol sampai ke sini? Ya itu karena sudah ada transoceanic kontak tadi, ada kontak antar samudra, dan juga di Madagaskar ada, karena sudah ada transoceanic. Artinya orang-orang Nusantara ini sudah pandai berlayar dari zaman dulu, tidak diketahui kapan. Kemudian tulip juga ini, tulip ya, tulip senjata yang ditiup ya. Ini juga, ini yang merah ini penelitian oleh Jet ya. Ini adalah di mana terdapat tulip. Nah, ini juga mirip berarti dengan kelapa ya. Artinya ini yang menyebarkan adalah orang-orang di Asia Tenggara ini, tulip budaya yang sama. Kemudian ada banyak lagi ya. Misalnya ini tenun ikat ya, dan kain kulit kayu, kentongan, kertas ya. Ini penelitinya ya. Kemudian padi, pisang, tebu, ubi jalar. Nah ini cabai, ya, jagung ya. Ini yang ada di Prambanan ya. Artinya jagung. Kalau selama ini teori kan cabai dan jagung itu berasal dari Amerika. Ternyata dan dibawa ke sini oleh penjajah. Ternyata di Candi Prambanan udah ada tulisan pohon cabai, juga pohon jagung. Gitu. Dan labu botol, ada tanah hitam juga. Tanah hitam ini adalah tanah yang campur arang sehingga menjadi subur. Ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Kalimantan dan di Amazon sana, di Brasil sana. Ayam, sapi, anjing, babi, ini ada penelitian semua. Menunjukkan ini berasal dari Asia Tenggara semua. Dan juga perahu layar. Ya. Teknologi perahu layar itu telah diteliti ya, ternyata asalnya dari Asia Tenggara. Muter-muter. Nah. Bentuk piramida yang paling sederhana adalah piramida undakan tanah dan batu yang biasanya dibangun di atas gundukan alami atau buatan, bukit atau lereng bukit. Biasanya ada tempat pemujaan dan atau altar di bagian atasnya. Budaya megalitik Austronesia di Nusantara memiliki bangunan piramida undakan tanah dan batu yang disebut dengan punden berundak. Punden berundak dianggap sebagai salah satu ciri budaya asli Nusantara. Bangunan piramida ini terdapat dan tersebar di seluruh Asia Tenggara, kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Itu tahu piramida. Ya. Gunung Padang ini sudah terkenal, sudah mendunia ya. Ini salah satu piramida yang ada di Indonesia atau di Asia Tenggara, dan usianya sudah 30 detik, cukup tua. Ini adalah awal mula pembangunan piramida. Kemudian dari punden berundak ini, yang seperti ini namanya punden berundak ya. Jadi ada tanah, ya, ada bukit, kemudian ada undakan batu, ini namanya punden berundak. Ini adalah awal mula dibangunnya piramida. Nah ini di segala penjuru dunia ada di 4 tempat ya, di Mesir, di Mesopotamia, di Asia Tenggara dan Selatan, dan juga di Amerika Tengah. Ini ada piramida semua. Termasuk ini juga bisa disebut dengan piramida, betul itu ya. Nah, bahasa dan aksara. Semua ilmuwan tentang bahasa maupun aksara sepakat bahwa semua bahasa dan aksara dunia berasal dari sebuah sumber yang sama. Artinya peradaban dunia ini berasal dari satu tempat. Kemudian mitos dan ajaran. Adanya banyak kemiripan karakter dewa-dewa dari berbagai kepercayaan di seluruh dunia. Nah, kita lihat ya, sifat-sifat dewa itu walaupun namanya beda, itu mirip-mirip. Dan ini ada salah satu hipotesis juga, ada banyak yang membicarakan bahwa Brahma, Abraham, Ibrahim itu kemungkinan adalah tokoh yang sama. Nah, ini adalah kesimpulan saya yang ada di dalam buku, bahwa
dari Sundaland ini karena ada bencana, ya, mungkin bencana juga tidak cuma sekali, kemudian menyebar ke seluruh dunia, ya, bahkan sampai ke Amerika. Itu. Ini adalah bukti-buktinya peninggalan arkeologi, kemudian legenda tadi yang memiliki archetype yang sama, dan juga studi genetika. Nah, Sundalandia ini punya banyak nama menurut sebutan masing-masing legenda ya. Karena ada perubahan, ada Taman Eden, Taman Firdaus, Dimun, Nippur, Nisir, Tanah Ejir, Tanah Pun, Tanah Opir, Atlantis, Marikandam, Panja, Angdes, Tulan, dan Siwan, Tapurbana, Aura, dan Dionysos. Ini semua adalah sebutan untuk Sundalandia. Demikian paparan saya yang kedua tentang Sundalandia. Terima kasih saya ucapkan yang tidak bosan-bosan menyimak sampai sekarang. Selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih Profesor Denny Ruanto, bagus sekali pemaparannya malam hari ini. Banyak sambutan dari partisipan ya senusantara yang baru bergabung atau yang sudah stay dari tadi. Baik para partisipan, untuk tema kita malam ini karena ada dua, antara Swarna Bumi atau Swarna Dwipa dengan Sundaland. Nah, untuk itu diminta kepada partisipan untuk raise hand ya bagi yang ingin bertanya. Dan ini Prof sudah ada yang bertanya dari Bapak A. Halim. Tanya Prof, apa situs Gunung Padang sangat tua? Kira-kira berapa umurnya? Karena saya mendapati beberapa peninggalan batu megalitikum seperti menhir di daerah Banten yang perkiraan saya jauh lebih tua daripada Gunung Padang. Terima kasih. Mohon dijawab, Prof. Langsung saja jawab ya. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nah, ini banyak ditanyakan juga. Ini Gunung Padang, saya tidak meneliti Gunung Padang, saya hanya mengutip hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Itu terdiri dari beberapa lapis. Jadi bangunan-bangunan peninggalan-peninggalan itu tidak dibangun sekaligus ya, umumnya ya. Borobudur pun sepertinya tidak dibangun sekaligus, dari tumpukan batu dulu, kemudian dalam beberapa ratus tahun atau ribu tahun ditambah lagi begitu karena ada perkembangan peradaban ya. Nah, Gunung Padang ini punya beberapa lapis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitinya ya. Lapis paling bawah itu diperkirakan ya berdasarkan carbon dating, udah beberapa carbon dating juga ya, beberapa lapisan ini. Paling bawah kira-kira 25.000 tahun yang lalu. Kemudian atasnya itu belasan lah ya. Lapis yang kedua dari bawah belasan, yang ketiga itu sekitar berapa ya, yang berikutnya ya 4.000 atau berapa, yang paling atas itu sekitar 2.000 tahun yang lalu ya, artinya ya cukup tua ya. Nah ini yang satu-satunya ya yang sudah di dating ya. Nah, tempat-tempat lain ini ya bisa saja kemungkinan lebih tua itu, tapi ya karena belum ada dating ya orang tidak tahu gitu. Nah, saya sarankan sih kalau bisa meneliti ya, artinya ya harus dengan prosedur yang benar ya untuk meneliti, mengambil sampel ya, bukan batu karena batu tidak di carbon dating, tapi lapisan-lapisan yang kira-kira belum pernah terganggu ya, misalnya di bawah batu ya, untuk diambil sampel ya, tapi mengambil sampelnya pun harus mengikuti prosedur, kemudian di carbon dating berapa umurnya, dan yang carbon dating ya kalau bisa ya yang lebih bisa dipercaya begitu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih paparannya. Menarik sekali ya. Jadi partisipan yang ingin bertanya silakan raise hand. Ini ada Bapak Ipan Lukmanul Hakim. Silakan Pak, open mic, open kamera, langsung bertanya dengan Profesor Denny Ruanto. Silakan Pak Ipan. Siap, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih. Nah, sangat menarik sekali Pak pemaparannya, hampir 1,5 jam. Pak Ipan dari mana Pak? Dari Bandung.
Bandung. Ya, Silakan Pak. pemaparan tentang Suwarna Bumi Sriwijaya dan Sundalandia atau Sundaland. Memang terlalu besar sekali Pak ya, pemaparannya itu benar-benar sangat luas sekali. Saya juga mencoba merangkum dari setiap pemaparan Bapak itu. Akhirnya sebenarnya banyak sih pertanyaan itu, cuman saya rangkum dalam 3 hal aja. Ya. Yang pertama adalah tentang Suwarna Bumi Sumatera, kemudian Aditya Warman, yang ketiga adalah tentang Sundalandia. Yang pertama tentang Suara Bumi, Pak. Ya. Saya pernah sedikit baca tentang Suara Bumi itu, kan dari bahasa Sumatera itu kan hanya peninggalan jejak dari Hindia Belanda menjadi nama Sumatera gitu kan. Tapi di Thailand juga ada bandara yang namanya Suwarna Bumi gitu, Pak. Ya. Ada bandara Suwarna Bumi. Pertama, apakah ada relasi Sriwijaya dengan kekuasaan yang ada di Sriwijaya? Kalau dikatakan Suwarna Bumi adalah bahasa khas dari Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Aditya Warman. Pernah dulu waktu sekolah belajar sejarah Singasari gitu. Ada relasi dengan kerajaan Singasari. Kalau nggak salah itu Raja siapa ya, Kertanegara kalau nggak salah. Raja Kertanegara. Kemudian Raja Kertanegara itu membawa patung, bukan patung, arca, mungkin arca. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah benar bahwa patung tersebut adalah sebagai bentuk penaklukan Sriwijaya terhadap Pagaruyung, atau hanya sekadar relasi dalam hubungan diplomasi politik saja? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang Sundalandia. Pertanyaannya simpel sih, siapa yang memberikan nama Sundalandia? Kenapa misalkan enggak Bali Land, atau enggak Flores Land, atau enggak Papua Land, atau bahkan Sumatera Land sendiri gitu, Pak? Yang pertama kali mempopulerkan Sunda Land itu siapa? Mungkin sementara itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dijawab dulu, Prof. Nanti yang dari Lejang Land Media di berikutnya, karena 3 pertanyaan ini. Silakan, Prof. Jawab dulu, Prof. Ya, baik, terima kasih. Seperti saya tekankan di awal tadi ya, bahwa saya sebenarnya bukan meneliti di masa sejarah atau aksara ya, zaman aksara ya, tapi hanya sebagai referensi saja. Jadi kalau detailnya mungkin lebih tahu orang-orang yang meneliti sejarah gitu ya. Mungkin Pak Sultan lebih tahu daripada saya kalau di bagian aksara. Namun ya saya ada tahu juga, kalau salah nanti boleh dibetulkan ya. Suwarna Dipa memang ada di Thailand ya, bahkan sekarang menjadi Suwarna Bumi ya, ada di Thailand, bahkan menjadi nama bandaranya ya kalau nggak salah ya. Kemungkinan juga ada kaitannya dengan Sumatera atau Sriwijaya, kemungkinan ya gitu. Yang kedua, penaklukan Aditya Warman ya, itu juga tentang sejarah juga ya. Apakah itu penaklukan atau bukan, nah itu banyak diperdebatkan juga ya. Kalau menurut saya bukan penaklukan, tapi ya kalau budaya kita kan bukan budaya menaklukkan ya, penaklukan itu adalah budaya barat ya. Semenjak ada penjajah masuk, itu barulah ada penaklukan, tapi adalah sebuah koloni itu artinya ya berdasarkan perjanjian, ada bagi hasil dan sebagainya misalnya. Contohnya adalah melindungi suatu daerah ya dari ancaman yang lain misalnya. Sehingga ada imbal baliknya juga kan, berupa upeti gitu. Begitu ya. Jadi sebenarnya bukan penaklukan menurut saya sih. Karena di dalam sejarah kita tidak ada perang besar, itu kan tidak ada gitu ya. Seperti di Eropa ya. Perang besar-besaran dengan pasukan besar-besaran, tidak ada ceritanya gitu, kecuali untuk memadamkan pemberontak atau melawan serangan dari luar misalnya ya, dari Mongol misalnya, itu kan mempertahankan gitu ya. Tapi antar kerajaan sendiri kan
Ya misalnya ada juga kecil gitu ya. Itu pendapat saya loh. Silakan Pak Sultan kalau kalau ada pendapat lain atau salah gitu ya. Yang ketiga tentang Sundalandia atau bahasa Inggrisnya adalah Sundaland ya. Ini sering sekali ditanyakan dan selalu ditanyakan kepada saya. Kenapa namanya Sundaland atau Sundalandia ya? Ya yang ngasih nama sebenarnya orang Belanda. Orang Belanda yang seorang geologis ya, Van Bemmelen namanya, tahun 50-an, 1950 ya. Kantornya di Bandung gitu ya. Jadi ya kasih namanya dengan nama Sunda gitu ya. Sundaland ya. Ini hanya karena sebelumnya belum ada nama. Sebelumnya belum ada nama tentang Sundaland ini. Dan waktu itu masih menjadi teori, baru teori ya, tahun 50-an itu. Nah, kenapa tidak yang lain ya? Karena ini yang pertama kali beri nama, kemudian menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, bahkan sampai sekarang ya masih gunakan terus gitu. Dan sudah dikenal banyak di dunia ilmiah gitu. Untuk mengganti juga nggak bisa. Saya juga pakai itu karena kalau saya ganti juga orang jadi nggak kenal gitu. Di seluruh dunia udah tahu gitu. Begitu jawaban saya. Pak Sultan kalau ada mau mendawakan silakan Pak Sultan. Terima kasih Prof. Dani. Mungkin sun itu dari bahasa matahari ya, yang diinggriskan sun, pulau matahari gitu. Pak Sultan silakan Pak Sultan, open mic Pak Sultan. Rejang Land Media kita antri di belakangnya setelah satu pertanyaan dijawab oleh Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Jawab satu pertanyaan. Terima kasih ya Pak Ipan tadi ya nanya mengenai mungkin yang maksudnya Pak Ipan tadi mungkin ini ya apa namanya semacam patung Among Kapasa itu kali ya, yang dari hadiah dari Kertanegara Raja Singasari kepada Tribuana Raja ya, ke Raja Malayu ya, itu tahun 1286 Masehi itu. Sebetulnya itu kan kalau sama dengan Pak Prof. Dani tadi ya, menurut saya itu sih tidak ada suatu tanda penaklukan lah ya. Karena kalau menurut saya ya budaya kita sih budaya penaklukan seperti itu tidak ada. Paling yang ada adalah budaya persahabatan, biasanya ngirim cindramata satu daerah ke daerah lain sebagai tanda persahabatan. Apalagi kan itu kan sesudah zaman-zamannya Sriwijaya itu ya. Karena itu kan dan juga itu sebagai tanda persahabatan. Kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan ekspedisi Pamalayu itu ya. Jadi itu mungkin untuk menghadapi serangan lah ya. Jadi bersahabat antara Singasari dengan Kerajaan Malayu di Sumatera Tengah itu. Kebetulan rajanya Aditya Warman begitu. Jadi tidak ada peperangan kalau menurut saya Pak pada saat itu. Itu Pak Ipan untuk sementara yang bisa saya kasih tahu, karena terus terang dengan adanya penelitian apa ya rencana kita melakukan ekspedisi Sriwijaya ini, nantinya hal-hal seperti inilah yang akan kita klarifikasi, karena kan kita selama ini tahunya dari sejarawan kolonial ya, cerita seperti itu ya, sama beberapa buku-buku dari Jawa ya yang menceritakan hal-hal seperti itu gitu kan. Insya Allah lah Pak Ivan dan teman-teman yang lain, semoga aja rencana kita melakukan ekspedisi Sriwijaya ini bisa membantu mengungkap yang masih misteri selama ini. Itu aja, terima kasih Bang Dino jawabannya ya. Iya. Terima kasih Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bang Irfan yang dari Bandung tadi ya, Prof. Dani sama Pak Sultan. Silakan Bapak yang dari Rejang Land Media, perkenalkan diri dan dari mana sama pertanyaannya. Buat partisipan lainnya silakan raise hand ya Pak, biar kita antri di sini. Silakan Bang, Rejang Land Media. Halo. Bapak Rejang Land Media, silakan Pak. Suaranya nggak keluar itu suaranya. Halo, halo. Oke, siap, lancar.
Lanjut Pak. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Saya Andi dari Tanarjang, dari Provinsi Bengkulu. Nah, saya cuma mau menanggapi dari Pak Sultan Adil tadi. Kalau untuk Pak Profesor Dani, karena udah sering ikut. Nah, jadi saya menyambut baik dari ekspedisi Sriwijaya ini, dan karena masih banyak sesuatu yang tersembunyi di Pulau Sumatera itu. Jadi nanti seandainya ada ekspedisi Sumatera dan mampir ke wilayah Bengkulu, ke Tanah Rejang khususnya, nanti kami siap membantu untuk mungkin nanti memfasilitasi dengan pemerintah daerah atau membantu publikasi dan lain-lain. Karena ini sesuatu yang sangat menarik sekali, karena kami ingin juga tahu bagaimana tentang suku Rejang itu sendiri dan juga sejarah-sejarah di Sumatera lainnya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih dari Rejang Land Media ya. Terima kasih. Karena memang kita butuh support dari seluruh masyarakat di Indonesia. Nanti bukan hanya ke Sumatera, bahkan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara kita jajaki bersama gitu ya. Bahkan di Rejang itu sendiri ada tambang emas tertua gitu yang sudah Ya, betul. ratusan kilo, dan itu mungkin dalam paparan Profesor Dani Irwanto tadi juga disebutkan bahwa bangsa Egypt, bangsa Eropa masuknya dari mana-mana di pinggiran Sumatera itu gitu. Dan banyak sekali titik-titik penambangan emas itu. Nah, salah satu yang dipaparkan sama Prof Dani tadi dan di tempatnya Bang Andi tadi yang di Rejang ya. Ya, di Lebong khususnya. Lebong ya, betul. Ya, betul. Dan sekarang masyarakat menjadikan tradisional banyak di situ ya. Mungkin Ya, betul. Baik, partisipan lainnya silakan resen kita diskusi di sini sebelum 3 menit lagi nanti saya tutup dan kita akan masuk ke sesi kedua dengan diskusi bebas ya. Silakan bagi partisipan lainnya yang ingin bertanya atau menambahkan silakan resen atau open mic langsung ya. Nah, kalau yang dipaparkan Prof Dani tadi bahwa pohon cabai yang ada di relief Borobudur itu sebenarnya sangat benar, karena banyak di Nusantara ini ya bisa dikatakan pohon cabai kuno yang batangnya memang besar, Prof. Itu banyak masih ini, tapi di daerah tersembunyi yang belum terjamah lah ya, yang ada di relief itu, karena memang betulan pohon, bukan seperti cabai sekarang yang kecil-kecil 1 meter terus mati gitu ya. Iya, Pak Sultan. Bang Dino. Kalau bisa tadi Bang Andi tadi yang dari Bengkulu ya, apakah dia sudah punya nomor kita atau belum ya? Nanti kalau enggak saya bisa hubungi dia gitu. Boleh. Bang Andi udah ada di grup TBH belum? Belum. Kemarin saya minta invite tapi belum. Saya tinggalkan nomornya di ini aja chat ya. Enggak nih saya share ya, ada di grup ya, Bang. Oh ya, boleh. Sebentar. Ini link grupnya buat saudara-saudara partisipan senusantara yang ingin bergabung. Silakan bergabung di link ini yang ada di kolom komentar saya share. Silakan tinggal klik langsung masuk. Di sini ada seluruh putra-putri Nusantara yang peduli dengan kesejarahan. Itu linknya saya share di grup di chat ya. Silakan dibuka situ, diklik langsung masuk nanti ke grup TBH. Iya, nanti Gimana, Bang Andi juga ya, tolong cari Iya, siap. biar bisa kita berhubungan, Bang Andi. Oke, siap, Pak. Rencananya memang termasuk Bengkulu itu akan kita. Oke, kita tunggu, Pak. Karena Nusantara ini cukup luas kan, jadi harus satu-satu karena tripnya cukup panjang dan melelahkan ini butuh tenaga ekstra, butuh partisipasi dari seluruh masyarakat. Ya, kita bersinergi, terutama dengan masyarakat tempatan yang tahu akses dan informasi, mungkin bisa kita eksplor bersama dalam penelitian ini gitu. Kalau Prof Dani Irwanto memang sudah lebih dahulu gitu loh. Menjelajah seorang diri ya, Prof. Kalau Bang Andi tadi tinggal di Bengkulunya atau tinggal di Rejang ya, di Curup, Curugnya ya? Curup, Pak. Di Curup. Oh,
Di Curup di daerah mana, Bang? Di Di pasar. kota Pasar ini kebetulan saya aslinya Rejang di Kesambe Baru, tapi tinggalnya di pusat kota di pasar. Kalau orang bilang pasarnya. saya paham kalau Curup itu sudah berapa kali saya ke sana. Oh udah, alhamdulillah. Kalau Curup agak lebih terkenal dari Bengkulu katanya. Iya, iya. Karena daerahnya dingin ya. Betul. Kita kontak ya. Siap. Baik, mungkin kita tutup dulu sesi Ya. pertama ini, nanti kita sambung di sesi kedua. Baik, partisipan seluruh Nusantara yang hadir di malam hari ini, edisi Sabtu 1 Desember tahun 2022, mengawali tahun ini kita berjumpa bersama di sini semuanya dengan seluruh partisipan di seluruh Nusantara yang hadir malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Yang malam ini di Throwback History kita berkumpul bersama dengan narasumber Profesor Dani Irwanto dengan salah satu bukunya The Land of Pun yang malam hari ini membahas Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa dan Sundaland. Dan terima kasih juga buat Pak Sultan Adil yang merupakan owner dari Sultan Adil Institute yang telah memfasilitasi meeting Zoom malam hari ini. Demikian, terima kasih dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Selamat malam Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Betul.